Tabe, Birimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kabupaten Morowali. Kasus pencurian motor meningkat di Kota Palu sepanjang tahun 2024. Harga ayam melonjak di Kabupaten Buol menjelang tahun baru. Banjir bandang menerjang Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Minggu sore. Hujan dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan membuat debit air sungai meluap hingga menggenangi permukiman warga. Saluran drainase yang tak mampu menampung debit air memperparah luapan air akibat banjir. Sedikitnya 200 jiwa warga Desa Labota terdampak dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Mereka mengungsi sementara sembari menunggu air surut. Hingga Senin malam, sebagian rumah warga masih digenangi air dan sebagian lainnya tersisa lumpur. Warga pun membersihkan sisa-sisa sedimentasi dan lumpur yang menggenangi rumah dan halaman mereka. Beberapa barang-barang elektronik pun terpaksa rusak akibat terendam air. Telah terjadi bencana Pak akibat dampak dan limbah dari perusahaan yang berdekatan dengan lokasi warga. Sekitaran 20 rumah Pak, dan rumah kos sekitaran 30. Masyarakat mengharapkan kiranya bantuan makan dan minuman dari pemerintah dan perusahaan setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali beserta pemerintah terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan logistik. Tak ada korban jiwa dalam bencana banjir bandang tersebut. Meski demikian, warga dihimbau tetap berjaga dan waspada terhadap potensi banjir susulan. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu meningkat selama tahun 2024 sebanyak 607 kasus. Angka ini mengalami peningkatan 16,5% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 514 kasus. Kasus curanmor ini merupakan yang tertinggi dan paling menonjol dari jumlah tindak pidana umum yang ditangani pihak Polresta Palu. Kasus pidana lainnya yang menonjol adalah pencurian dengan kekerasan dan pencurian disertai penganiayaan berat. Maraknya aksi kejahatan tersebut patut mendapat perhatian serius dari semua pihak. Dari penangkapan pelaku, polisi mengungkap hasil kejahatan tersebut digunakan para pelaku untuk pembelian narkoba, judi daring hingga berfoya-foya. Pihak kepolisian Resor Kota Palu terus berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya memperketat pengamanan dengan melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra Kamtibmas terkait. Masyarakat juga dihimbau agar memperkecil peluang tindakan aksi pencurian seperti memberi kunci ganda pada kendaraan bermotor serta mengunci pagar rumah ataupun kos-kosan. Dan kita minta untuk bisa duduk bersama dengan data yang kami punya ini. Jadi data ini jangan cuma ada di polisi saja. Jangan cuma polisi yang seakan-akan masalah keamanan dan lain-lain di polisi saja. Tapi kami coba mencoba merangkul Pemda yang tahu bahwa angka kita itu sudah sekian. Nah, kan kalau di Pemda itu kan dia mempunyai camat, lurah, RT, RW, dan di tingkat bawah kita di kelurahan itu ada Satgas Pancasila, ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa dan TNI. Ini yang kita perkuat nanti di ranah bawah untuk minimal menghimbau warganya jangan memberi kesempatan kepada pelaku-pelaku kejahatan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah tidak memberi kesempatan, mudah-mudahan niat dia atau ini tidak akan terlaksana. Kapan kesempatan itu ada? Ya, niat pun bisa tertipu pada saat dia akan melakukan kejahatan itu. Jadi kalau kita kesempatan itu seperti ini, jangan biarkan kunci motor kita tinggal di motor. Agar
kita takut di sini. Kasus pencurian memang dominan mengalami kenaikan. Selain curanmor, pencurian dengan pembertan alias curat juga naik 128% menjadi 176 kasus di 2024. Pencurian dengan kekerasan juga naik 16,8% menjadi 45 kasus. Sementara pencurian biasa di angka 567 kasus dan mengalami penurunan 4,9%. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Donggala terus meningkat setiap tahun. Selain merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan warga, aktivitas ini juga berdampak pada menurunnya kualitas udara. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala belum lama ini telah mengukur kualitas udara di sekitar lokasi pemukiman yang berdekatan dengan tambang. Hasilnya, tingkat kualitas udara mengalami penurunan dan berada di bawah standar baku mutu. Baku mutu merupakan batas kadar zat, energi, komponen yang diperbolehkan di udara. Baku mutu ditetapkan secara nasional untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Pemicunya paparan debu setiap hari yang menghujani kawasan permukiman maupun jalanan umum. Kondisi ini menjadi pemandangan setiap hari warga yang melintas baik dari maupun menuju Kabupaten Donggala. Tapi setelah kami lakukan tes udara dengan beberapa titik yang kami lakukan di titik di Loli, Pertamina, di Kabonga sampai mentok di Kabonga Besar, dan memang itu masih di bawah standar baku mutu, walaupun ada yang memang sudah menempati standar baku mutu, tetapi belum ada yang melampaui daripada baku mutu. Kalau untuk Donggala ya, karena selama ini yang dikatakan debu-debu itu sebenarnya debu itu ada di posisi Palu, kan yang kita lihat. Nanti ada di perbatasan Palu Donggala, cuman itu pun hanya lintasan. Ada di perusahaan di ujung perbatasan. Ya, itu hanya mereka lintasan ke jeti kan, pengangkutan. Tapi untuk pengolahan batunya, produksinya itu jauh dari pemukiman. Jadi untuk daerah Donggala bisa dilihat bahwa di Donggala itu untuk udara memang di bawah baku mutu ya, standar baku mutu, tapi memang belum melampaui daripada standar baku mutu. Sebanyak 4 titik lokasi yang telah diambil sampel kualitas udaranya, yakni di kawasan Banawa dan Loli, hasilnya kondisi udara masih terjaga kualitasnya. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Kabupaten Donggala mengimbau pemilik tambang agar bisa menjaga lingkungan, terutama di sekitar permukiman warga. Salah satunya dengan menyiram jalan raya yang dilalui kendaraan milik perusahaan tambang setiap hari. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.